Halo, selamat pagi. Nama saya Tri Okta Mulyana. Saya adalah petugas promosi kesehatan atau penyuluh kesehatan dari Puskesmas Buluh Pesantren 1. Hari ini kita akan belajar mengenai MPASI. Ada yang penasaran tentang MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Untuk usia berapa? Usia 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, dan 12 sampai 24 bulan. Ingat ya teman-teman, di atas 6 bulan sampai dengan umur 24 bulan atau 2 tahun. Nah, saya akan belajar MPASI ini nggak sendiri, tapi bersama pakar nutrisionis dari Puskesmas Buluh Pesantren 1, yaitu Ibu Dewi Sulistiawati, SST, MM. Monggo Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Halo, selamat pagi Mbak Okta. Pagi, apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Nah, kita hari ini belajar MPASI ya Bu. Nah, boleh perkenalkan bahan-bahannya Bu? Iya, kita akan membuat MPASI, makanan pendamping ASI, sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu untuk pemberian makan kepada bayi dan anak yang lebih terkenalnya dengan istilah PMBA. Di sini PMBA itu mengandung kepada 4 bintang, yaitu ada makanan pokok, kita mengambil nasi, dan juga ada dari bubur beras, ya. Kemudian untuk lauk hewaninya, di sini ada telur puyuh, telur ayam, dan juga ada ikan, yaitu kita pakainya lele. Sedangkan untuk lauk nabatinya kita menggunakan tempe. Di sini ada tempe goreng. Kemudian yang selanjutnya yaitu sayuran. Di sini sayur bening kita pakainya. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja Mbak Okta ya. Langsung saja. Kita berarti bikinnya dari umur 6 bulan dulu ya, Bu? Ya, siap. Kita saat ini akan membuat menu untuk bayi usia 6 bulan, ya. Dimana menu yang ada itu adalah menu yang dibuat oleh keluarga. Jadi kita tidak harus membuat makanan dalam 1 hari, dibikin tim, kemudian dimasukkan kulkas, terus pada saat mau makan mereka ngangetin. Itu nggak boleh Mbak Okta. Berarti langsung sekali masak langsung dimakan gitu. Betul, Oke, betul. oke. Ya. Ini nanti makanan yang kita buat itu maksimal harus habis dalam 2 jam. 2 jam. Oke. Oke, kita ambil untuk ini buburnya ya, kita pakai bubur nasi, kita ambil 2 sendok. Teman-teman siapin ya, peralatan ini ya udah ada Ya, di rumah. oke, ini pakai cobek ya, ini 2 sendok. Ini untuk 6 bulan. 6 bulan, Oke. 2 sendok. Kemudian kita ambil ini pakai lele. Nah, untuk lele karena lele itu banyak durinya, kita ambil dagingnya saja, ya. Kita ambil dagingnya saja, hati-hati jangan sampai ada durinya. Ya. Perbandingan antara nanti lauk hewani dengan nabati, yaitu harus lebih banyak lauk hewaninya. Oke. Karena untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu lebih banyak untuk diberikan hewani. Karena berfungsi untuk pertumbuhan otak anak, ya. Ini bisa diganti Bu, gurame misalnya? Bisa, tidak harus lele. Ini kebetulan yang ada tadi lele. Oh iya Bu, kebetulan warungnya lele ya Bu. Iya. Setelah ini kan kita tempe. Tempenya kita sedikit aja ya. Perbandingannya tadi antara lauk hewani dan nabati harus lebih banyak hewaninya. Kita ambil sedikit saja. Kemudian kita ambil sayur. Untuk sayuran itu teman-teman harus tahu bahwa sayuran yang dipakai itu harus sudah tidak ada airnya, ditus, ya. Jadi tidak boleh pakai kuah. Di sini bisa dulu ya. Kita ambil sedikit saja. Berarti bisa dikukus ya Bu ya? Kalau dikukus nggak ada rasanya Mbak Oh, nggak Okta. ada Ini kan rasanya. sayur bening. Oke. Iya, sayur bening yang kemudian kita ambil sayurannya saja seperti itu, oke. Ya, terus kemudian kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tangan sudah steril ya. Harus cuci tangan dulu menggunakan sabun, baru menyiapkan makanan untuk anak kita. Ya, nanti ini kalau sudah halus, kemudian nanti kita saring. Oh, harus disaring ya Bu? Harus disaring karena usia 6 bulan kita baru perkenalan. Ini harus dihaluskan benar-benar halus. Tempe bisa diganti tahu ya Bu ya? Boleh, bisa. Tempe bisa diganti tahu. Tahunya atau tempenya boleh dimasak, tidak harus anyep. Ya, jadi makanan keluarga itu berarti makanan yang sudah dimasak. Ini sampai halus ya ibu-ibu di rumah. Iya. Sampai halus, sampai nanti kalau punya saringan seperti ini di rumah bisa dimanfaatin ya ibu-ibu. Lalu kita saring ya Bu ya? Kita saring, kita Ini siapkan 4. kita hanya butuh 2 sendok sampai 3 sendok makan peres. Ya harus peres karena baru Peres itu usia. artinya apa, Bu? Peres itu nggak munjung. Ini kalau begini munjung ya nanti
nanti kita yang diambil bawahnya. Ini kita baru nyaring dulu. Nah, kita saring dulu. Nanti yang kita ambil bawahnya. Saringannya kekecilan nggak Bu? Sebenarnya ini kekecilan. Oh. Jadi nanti harus lebih lama lagi. Ini yang diambil bawahnya seperti ini. Nanti kita butuh sekitar 2 sendok makan peres. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dewi untuk yang 6 bulan. Sekarang kita akan membuat 6 sampai 9 bulan. Bahannya masih tetap sama ya Bu? Bahannya tetap sama. Tapi kita kalau tadi kita menggunakan ikan ya, kita coba nanti menggunakan yang dari telur untuk hewaninya. Terus prinsipnya nanti di sini bedanya dengan yang 6 bulan adalah kalau 6 bulan itu disaring, setelah kita ulek disaring, kalau yang ini tidak perlu disaring, jadi cuma diulek, dihaluskan bahasanya ya. Kenapa disaring? Karena untuk pengenalan ya Mas, Ya. habis dari ASI ya Bu. Betul. Ini kita ambil ya 2 sendok makan. Terus bedanya lagi dengan yang tadi 6 bulan. Kalau tadi 6 bulan kan kita 2 sampai 3 sendok makan peres. Iya. Kalau ini 2 sampai 3 sendok makan munjung. Kalau sudah jadi, tapi nanti kita lihatnya. Oke. Kita mencoba pakai telur puyuh. Wah, telurnya menggoda ya Bu. Iya. Ini harusnya buat Mbak Open. Kita kasih telur puyuhnya kita 3 ya. Kita kasih 3. Kemudian kita Kalau telur biasa, kalau yang misal telur putih itu 1. separuh. Jangan satu saja. kebesaran, emang buat Mbak Oka. Oh iya. Iya. Ini tempenya. Tetap ya Bu, perbandingan lauk nabati Ya. dan Kita ambil tempenya sedikit, kemudian kita ambil sayurannya. 1 sendok ya. Ya. Sendok. Oke. Dan kita haluskan kayak seperti tadi persis ya, proses sama. Kita haluskan. Hanya saja setelah halus itu tidak perlu kita saring. Bedanya di situ. Kenapa sih Bu harus disaring? Kalau disaring itu karena anak baru saja dari ASI kan cair ya, ASI cair, kemudian kita berikan makanan kepada anak supaya anak tidak terlalu kaget, jadi harus disaring jadi lebih lembut. Sedangkan kalau misalnya hanya dihaluskan seperti ini, itu sudah agak kasar, jadi melatih untuk lambungnya sudah beradaptasi sebelumnya dengan yang makanan untuk 6 bulan. Berarti 6 bulan itu ASI eksklusif. Kalau setelah 6 bulan MPASI yang tadi disari itu 2 minggu ya Bu ya? Ya, kita berikan 2 minggu, 1 sampai 2 minggu boleh. Iya. Nanti baru lanjut yang ini, yang 6 sampai 9. 6 sampai 9 bulan. Jadi teman-teman ada 4 periode ya. 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, kemudian 9 sampai 12 dan yang terakhir 12 sampai 24 ya, Bu? Ya, betul. Atau 2 tahun setelah ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif itu nggak pakai apa-apa ya Bu ya? 6 bulan cukup ASI saja tanpa tambahan makanan atau tambahan cairan, kecuali ada obat yang emang harus diperlukan ya. Betul. Ya, Bu, betul. Iya. Terus nanti Tapi selama 2 tahun tuh, setelah 6 sampai 2 tahun apakah diperlukan ASI terus atau ASI terus sampai 2 sampai tahun? anak tidak cuma 2 tahun, sampai anak tidak mau dengan sendirinya. Oh gitu. Jadi saat ini oh. ya, saat ini tuh tidak ada batasan sampai usia berapa anak minum ASI. Seperti itu. Ini sudah lembut kan Bu? Kurang lembut sedikit. Oh kurang lembut. Jadi ibu-ibu kalau memang susah bisa dipakai ganti untuk pakai blender Bu? Oh, tidak boleh. Oh tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Jadi banyak ibu-ibu zaman sekarang kalau membuat makanan pendamping ASI itu justru menggunakan blender, ya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita tetap menggunakannya dengan cara dihaluskan seperti ini. Oke. Kalau tidak ada cobek atau mutu, ya bahasa Jawanya mutu ya. Ya kalau bahasa Indonesia kita nggak tahu ya apa teman-teman kalau ada. Nah itu bisa pakai sendok. Jadi Oh, pakai iya, sendok benar. dan dengan mangkok, diulek Iya, di benar. mangkok seperti kalau pas di jalan Tapi kayaknya perjalanan. lebih enak pakai cobek dan Iya. mutu ya teman-teman. Cobeknya cobek kayu Mbak Oka, Cobek kayu. seperti ini. Gitu. Jangan yang batu, kalau batu kan berat. Takutnya kalau batu juga ada kerikil atau apa yang masih Iya, kena di batu kan bisa, bisa jadi ya Bu ya. betul. Menghindari risiko itu karena bayi kan masih susah ya Bu untuk. Iya. Dan pemberian makan pada bayi dan anak ini yang harus diingat itu bentuknya makanan yang pertama kali diberikan adalah kental. Kental, bukan cair seperti ASI. Nah, ini yang kadang di masyarakat juga masih keliru. Jadi mereka membuat MPASI-nya itu benar-benar cair, benar-benar seperti ASI. Sudah jadi kita ukur ya, kita ambil 2 atau 3 sendok makan. Berarti ini 3 kali sehari atau berapa untuk kita memberikan 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Iya.
Mungkin bayi kan lahir bangun jam 7 misalnya Bu, Ibu dikasih jam 7 ya. Iya. Jam 7 bangun tidur udah mandi segala macam. Sebelum minum susu, Sebelum minum ASI. Iya. Ini malah sebelum minum ASI Bu. Iya. Kalau misalnya nanti adiknya sudah minum ASI, otomatis dia kenyang. Harus bener. dikasih Tips jarak. juga ya teman-teman biar masuk itu ASINya nanti setelah adiknya bayi itu makan. 6 sampai 9 bulan. Ini 6 sampai 9 bulan ya. Ini teman-teman hasilnya. Nggak selembut yang pertama karena ini lebih kasar. Bu, kita udah berhasil ya bikin yang 6 bulan, 6 sampai 9 bulan. Kita yang bikin selanjutnya 9 sampai 12 bulan. 9 sampai 12 bulan. Ya, dilanjut nanti dengan 12 sampai 24 karena pada dasarnya sama, hanya nanti bedanya di potongan lauk sama sayurannya. Oke, nasinya kita pakai nasi magicom teman-teman. Kalau Ya. enggak ya kita bisa masak nasi biasa ya. Kita kan karena ini pakai mangkoknya kan yang ukuran 250. Kalau anak usia 9 sampai 12 bulan itu nanti sekitar setengah sampai 3/4. Oke. Jadi kita ambil yang setengah aja. Berarti kita ngukurnya nggak sendok ya, tapi Enggak, mangkok. berapa Jadi tadi nanti Bu? setengah nih. Setengah. Nasinya setengah mangkok ya teman-teman. Ya, nanti ini kita nanti karena buat ngukur ya setengah sampai 3/4 nanti kita bisa ambil yang 3/4 aja deh ya. 3/4. Oke, ini nasinya kita Bu, lihat ini dulu. 3/4 nasi itu atau udah Semuanya, malah? Oh, udah semuanya. semuanya. Iya. Oke. Kita pakainya telur ceplok. Ini kebetulan di rumah adanya telur ceplok. Jadi telur ceploknya kita potong iris lembut sekali. Irisnya lembut sekali. Bu, untuk mencegah stunting nggak diperlukan bahan yang mahal sebenarnya ya Bu. Enggak. Ketelatenan ya Bu Iya, ya. benar. Jadi teman-teman, stunting itu merupakan suatu kasus yang sekarang juga menjadi concern nasional ya. Kita lihat pemerintah juga sudah concern sekali mengadakan pencegahan. Salah satu programnya adalah kita bisa bikin media seperti ini atau membuat makanan seperti ini teman-teman. Ini gampang, Ya. murah. Makanan bahannya yang dikit ya Bu ya. iya, Dari makanan yang rumah ada di kita ya. meja yang biasa disiapkan oleh orang tua. Intinya seperti itu. Ini telur, kalau orang desa ini kan punya ayam ya Bu ya di rumah. Iya. Kita bisa ambil telurnya, telur ayamnya, terus Iya. kemudian bahan-bahan seperti sayur nih, sayur bayam kita bisa tanam. Dari pekarangan. Gampang banget. Selain sayur bayam mungkin ada option lain Bu, kayak misalnya sayur kacang kita bisa boleh ganti. Boleh kacang atau labu. Kalau tomat boleh nggak ya Bu? Tomat itu nggak masuk sebagai sayuran. Oh, tomat nggak masuk ya. Oke ibu-ibu, tomat jangan ya. Terus kemudian apalagi Bu optionnya? Oh ini Bu, walu jipang ya? Walu Jipang. Oh ya, walu jipang bisa. sebaliknya yang muda atau yang tua tuh Bu? Iya, Enaknya tuh yang bisa untuk dimasak kan ini masak keluarga. Kalau misalnya kita ngolahnya nanti ibaratnya sampai lunak, ya dia nggak masalah. Tua muda nggak masalah. Kalau ayam sebenarnya bisa dipakai nggak Bu untuk umur 6 bulan? 6 bulan nggak bisa 6 karena bulan nggak bisa ya? susah untuk ngulek. Kan kita nggak pakai, iya menghaluskannya itu kan susah kalau misalnya ayam. Makanya kita bisa pakainya tadi ikan. Kalau bayi nggak ati. suka, ati teman-teman itu Ati. ati ayam. Ati apa aja Bu? Ati ayam boleh? Iya, Paru sapi boleh? Janganlah. Paru sapi nggak boleh. Oke, berarti ayam ya, ati ayam ya. Ati ayam, ati Oke. sapi. Ati sapi boleh? Boleh. Apa jangan ati manusia? Hati manusia. Bu Dewi yang mau curhat di acara ini Bu. Iya. Ini lembut. Oh ini ya. Ini juga sama ya, tempenya Iya. lembut ya. Tempenya bisa digoreng atau kita bisa olah apa? Bisa digoreng, bisa dibacem, bisa diterik. Oh diterik. Atau ini Bu, yang penting nggak pedes ya? Ya, yang penting tidak pakai cabai. Iya. Nanti kasihan bayi. Iya, nanti biarin. Oke, sekarang tinggal sayurannya. Tadi saya udah nyicip enak kok Bu. Enak Bayi ya? ada ciri-ciri nggak sih Bu? Bayi itu suka makan ini kayak misalnya dia ekspresinya bagaimana gitu, ada nggak? Ya kalau bayi sih asalkan kita sebelum memberikan makanan apapun itu untuk anak kita harus selalu kita cicipin. Tidak boleh ibaratnya kita membuat langsung kita kasihkan, tidak boleh karena kita harus bisa merasakan apakah makanan itu sudah ada rasanya, apakah asinan. Kadang anak nggak suka, padahal ternyata rasanya asin. Bu, sebenarnya penggunaan micin di dalam masakan itu boleh nggak sih kalau untuk anak-anak usia terutama 6 bulan sampai 24 bulan ini Boleh. ya? Asal ya? masih dalam batas-batas kewajaran. Kan ini makanan keluarga, Mbak. Iya. Makanan keluarga berarti makanan yang dimasak oleh orang tua.
Nah kalau orang tuanya biasa menggunakan penyedap, ya nggak apa-apa, asalkan penyedapnya penyedap yang istilahnya batas-batas kewajaran, tidak berlebihan. Ya, dipotong-potong lembut. Oke. Tinggal dimasukin ke dalam mangkok ya Bu. Oke, Bu, akhirnya kita udah sampai makanan ke berapa Bu? Keempat, yaitu kita akan membuat umur berapa Bu? 12 sampai 24 bulan. Oke, bahannya udah Ini menipis sebenarnya, ya. Ini bahan-bahan kita. Ya, ini sama, hampir sama dengan yang usia 9 sampai 12. Hanya bedanya di potongan lauk sama sayurnya ya. Potongannya lebih Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk banyaknya, kalau tadi 9 sampai 12 itu kan 3,5 sampai 3/4 mangkok ukuran 250. Nah, kalau yang 12 sampai 24, 3/4 sampai 1 mangkok. Itu bedanya di situ. lebih banyak porsinya. Sama tapi ya Bu, 3 kali sehari ya. Iya, sama. Oke. Gak apa-apa ya kalau ini ya. Terus kita pakai telur. Ya. Ini telur di bumbu teri. Potongannya lebih besar daripada yang tadi. Ya. Telurnya kita tadi ngambil setengah ya Bu ya? Ya. Telurnya setengah. Setengah ya ibu-ibu. Bapak-bapak juga bisa. Tapi itu bisa kita pakai telur ceplok juga ya Bu ya? Bisa. Kalau misalnya lauknya mau lebih dari 1 juga boleh ya Bu ya? Kayak misalnya dia mau telur ini, kemudian Kalau uangnya ada. kalau uangnya ada, nggak apa-apa teman-teman. Nggak, yang penting komposisinya tuh ada lauk nabati, lauk Iya. hewani, dan cara potongnya yang berbeda. Seperti biasa, lauk nabatinya itu lebih sedikit daripada lauk hewani. Kenapa sih Bu? Kalau lauk nabatinya harus lebih sedikit? Karena anak membutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana protein itu yang lebih banyak mengandung ibaratnya zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Oke. Jadi lauk hewani tetap dibutuhkan, tapi porsinya lebih banyak lauk. Ya. Dan Dan lauk nabati yang lebih sedikit karena hewani itu mudah cerna juga, Mbak. Oh, mudah. Iya. Jadi mudah dicerna oleh tubuh. Kalau lauk hewani seperti itu. Jadi selain dia memang tinggi proteinnya, dia akan mudah dicerna oleh anak. Ya. Ingat-ingat ya teman-teman, lauk hewaninya komposisinya lebih banyak daripada lauk nabati. Lauk nabati itu tempe, tahu, kedelai lah ya Bu ya. Ya. Atau ada contoh lain lauk nabati? Ya, tempe tahu Tempe dan tahu. olahannya kalau sekarang kan udah Bisa tahu macam-macam. bacem ya teman-teman, tempe Dipepes. bacem. Iya, Boleh ya. dipepes, pepes tahu. Asal nggak pedes. Kasihan Iya. bayinya. Eh, Ini potongan sayurnya udah dipotong-potong ya Bu ya. Nah, ya. Nanti kamera minta tolong zoom ya. ya, bentar belum selesai. Oke, wah cantik sekali. Gak kalah sama bento-bento di toko ya Bu ya. Kan ibu-ibu sekarang nih lagi hits nih bikin bento. Kalau ini misalnya bento MPASI itu juga bisa nih. Udah komposisinya ada warna putih, kemudian warna kuning, warna coklat. Nah seperti ini. Ini kurang lebih ya. Ambil tangan ini 3/4 nih. Ini udah selesai seperti ini Bu. Udah selesai. Oke, Tinggal ini buahnya. teman-teman, ini udah selesai ya komposisinya, cantik sekali. Nih, tambah buahnya. Oh iya, ada buah ya. Iya. Wah, kita pindah tempat ya Bu ya. Ini kita cuma pindah meja, cuman backgroundnya ganti. Ini teman-teman, kita posisinya di sini nih, boleh di shoot abangnya. Nah ini Puskesmas Bulus Pesantren 1. Kalau teman-teman ada daerah atau berkunjung ke Kebumen, bisa mampir ke sini ya Bu Dewi kalau belajar gizi segala macam. Kenapa kita ke sini Bu? Pindah meja gini Bu? Ini ingin menampilkan tadi makanan yang habis kita. Iya, ini ya teman-teman olahan kita nih. Iya. Tadi nih dari yang pertama sampai yang keempat. Ini yang usia 6 bulan. Monggo Bu, yang dijelaskan ya. 6 bulan ini tadi kan prosesnya kita sudah tahu ya, makanan semua dihaluskan, kemudian disaring ya. Nah setelah disaring ini sudah jadi. Ini untuk anak usia 6 bulan kita hanya butuh 2-3 sendok makan peres. Iya, peres ini tadi 2 sendok makan peres. Dan makanan yang diberikan pertama kali itu harus kental. Tanda makanan itu kental, itu pada saat kita tuang itu tidak langsung jatuh, tapi dia akan jatuh tapi dalam Perlahan. posisi lama. Iya, ini baru jatuh. Nah, oke seperti itu. Ini makanan ini sudah kental, ini kental.
Dan pada saat memberikan kepada anak, kita tidak boleh dicampur dengan air. Baik itu air kuah atau air putih 6 sampai 9. Bedanya kalau tadi yang 6 bulan itu disaring, ini tidak disaring. Jadi hanya dihaluskan saja. Dan seperti biasa ini pun kita akan melihat bahwa dia akan jatuh tapi dalam jangka waktu yang lama. Iya. Nah, seperti itu. Ini kental, ini lebih kasar ya. Iya. Terus ini apa, Bu? Dan ini sebenarnya, ini nanti banyaknya Oke. 2 sampai 3 sendok makan munjung. Munjung, oke, tadi peres, ini Iya, munjung berapa? munjung itu begini. Ini Melebihi munjung. sendok ya, Ini melebihi munjung, area ya. sendok. 2 sampai 3 sendok makan munjung. Dan pada usia 6 sampai 9 bulan ini kita sudah mulai mengenalkan dengan buah. Buahnya kita haluskan juga. Untuk anak usia yang 9 sampai 12 bulan, ya, bedanya dengan yang 12 sampai 24 di porsinya sama Buburnya. potongannya. Oke. Potongannya. Mereka sudah nasi, ini kita ambil setengah dari tempat, ya. Komposisinya ada nasi, lauk hewani, nabati sama sayuran. Ini kita ngambilnya setengah. Terus masih ada selingan yaitu buah. Kenapa buahnya kita tidak potong-potong? Harapannya melatih anak untuk bisa memegang sendiri. Oke. Seperti itu. Sekarang yang usia 12 sampai 24 ini sudah agak kasar, ya, potongannya lebih besar, ya, lebih besar. Banyaknya 3/4 sampai 1 mangkok. Oke. Ini ada buahnya juga Ada ya. buahnya juga. Buahnya bisa diganti ya, Bu, yang tadi Iya, ya, bisa betul, diganti. betul. Pir, naga, Iya. Nah, Kalau apel. pir masih keras, apel juga masih keras, berarti pakai yang buah lunak, pepaya, pisang, oke. buah naga. Oh iya, kayak gitu, betul, seperti betul. itu. Itu juga gampang sekali untuk Iya. didapat ya. Jadi tidak ada alasan ya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah atau masyarakat sekalian untuk mendapatkan anak kita tercegah dari yang namanya stunting. Karena stunting itu penting banget ya, Bu ya. Maksudnya kalau Iya. anak stunting itu juga mempengaruhi daya kognitif ya, atau kecerdasan ya, sehingga kan Betul. nanti kecerdasan nasional berkurang Iya. juga. Kita berperan aktif dalam pencegahan stunting itu ya. Bu, lalu setelah kita bisa ngomongin lebih lanjut ya, setelah 24 bulan seperti apa ya? Nah, setelah anak usia lebih dari 24 bulan atau 2 tahun, anak ini sudah disamakan dengan makanan orang tua. Diharapkan makanannya itu sudah sama. Jadi tidak dibedakan. Dan tidak dipotong-potong lagi ya? Tidak dipotong-potong lagi. Jadi kalau misalnya orang tua itu dari proses awal pengenalan makan dari pertama kali itu sudah benar tahapannya, insya Allah setelah 2 tahun dia sudah terbiasa. Jadi tahapan-tahapan yang benar akan melatih anak, dia semakin dewasa semakin mengenal makanan yang bermacam-macam, beraneka ragam, tidak akan menolak. Berarti bakso udah boleh, Bu ya? Boleh, Tapi porsinya ya hanya untuk pembawa kepengen kan. Kalau Iya. bisa makanan keluarga, Iya, baksonya bikin sendiri. Baksonya bikin sendiri. Iya, baksonya bikin sendiri. Tapi dagingnya kalau sekali-kali digiling. boleh lah ya, Bu ya, kita kasih selingan. Bu, terima kasih banyak ya, hari ini kita udah belajar mengenal MPASI, mengenal makanan-makanannya, dan belajar membuatnya. Kayaknya seru banget sih tadi bikinnya, dan ternyata gampang, dan ibu-ibu tuh bisa praktekin itu di rumah segampang itu. Dan kenapa kita malas untuk melakukannya, padahal sangat bermanfaat untuk bayi. Nggak stunting itu merupakan apa ya, keuntungan bagi kita sebagai keluarga karena kita yang mempunyai anak, keuntungan juga bagi bangsa dan negara untuk mencegah angka kemiskinan. Itu related, sangat related. Jadi sangat bermanfaat lah, Bu, untuk ilmunya hari ini. Mungkin untuk nanti ibu-ibu atau masyarakat ya, supaya lebih mengenal dan lebih memahami apa itu PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak. Karena dengan ibu-ibu itu mengenal dan tahu cara membuat makanan pendamping ASI ini untuk anak-anak, insya Allah generasi kita akan bisa mencegah tadi yang namanya stunting dan juga gizi buruk ataupun gizi kurang, seperti itu. Iya, Bu Dewi. Sama-sama. Iya, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, Bu. Sehat, kuat dan